Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai implementasi dan analisis algoritma pencarian, yaitu Breadth First Search atau BFS dan Depth First Search atau DFS pada graf. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar kedua algoritma tersebut, mendemonstrasikan cara kerjanya pada contoh graf, serta membandingkan karakteristik keduanya. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Yang pertama, kita disuruh membuat program pencarian menggunakan algoritma DFS dalam bahasa Java. Di sini kita menggunakan graf 7 node yang mewakili A1 sampai A7. Kemudian lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Jadi program ini itu mendemonstrasikan algoritma DFS pada sebuah graf yang direpresentasikan menggunakan adjacency list. Kita akan menggunakan graf dengan 7 node, yaitu A1 sampai A7. Kemudian kita hubungkan antara node. Lalu kita akan melakukan pencarian untuk node target A7 dimulai dari node A1. Yang pertama, kita representasi graf dulu. Graf yang akan kita buat memiliki node-node berikut dan koneksi edge antara mereka. Di sini hubungan antar node A1 terhubung dengan A2 dan A3. A2 terhubung dengan A1, A4, A5. Untuk DFS, urutan tetangga dapat memengaruhi jalur penelusuran. Kita asumsikan urutan ini dalam adjacency list. Hubungannya seperti ini ya. Kemudian untuk visual grafnya digambarkan seperti ini. Kemudian kode Javanya seperti ini. Pertama ada import, beberapa import. Kemudian di sini ada kelas graph DFS. Kemudian inti programnya di sini, di bagian sini. Kita coba ya, di sini saya menggunakan editor Visual Studio Code. Di sini saya coba run. Nah, di sini langkah 1 mengunjungi node A1. Kemudian langkah kedua mengunjungi A2. Kemudian yang ketiga mengunjungi node A4. Kemudian langkah keempatnya mengunjungi node A5. Kemudian langkah kelimanya mengunjungi node A7. Contoh DFS, mencari node yang tidak ada. Node awal atau node target tidak ada dalam graf. Kemudian langkah-langkahnya seperti ini ya. Kita lakukan pencarian node A7 sebagai N, dimulai dari node A1. Urutan eksplorasi tetangga akan bergantung pada bagaimana mereka ditambahkan ke adjacency list. Misalkan untuk tetangga yang dipertimbangkan adalah seperti yang didefinisikan dalam add edge, inisialisasinya dikunjungi, kemudian path-nya menggunakan kurung siku. Maaf, ini kurung persegi ya. Node awal A1, node target A7.
Kemudian output program akan menunjukkan langkah seperti ini. Pertama, panggil DFS rekursif, kemudian panggil DFS rekursif A2, A7, A1, A1, kemudian seperti ini. Kemudian yang keempat, kelanjutan dari langkah kedua. Yang kelima, yang keenam, kemudian yang ketujuh, propagasi terus ke atas. Dan hasilnya node A7 ditemukan. Jadi pad yang ditemukan A1, A2, A5, dan kemudian A7. Jika misalnya A2 tidak memiliki A5 sebagai tetangga atau A5 tidak memiliki A7, maka DFS akan melanjutkan ke cabang lain. Adapun gambaran rinci proses pencariannya seperti ini. DFS menjelajahi graf dengan masuk sedalam mungkin pada satu cabang sebelum mencoba cabang yang lain. Mulai dari A1, kemudian dari A2, kemudian dari A4, kembali ke A2, kemudian pilih cabang dari A2, ya, akhirnya ketemu A5. A5 pilih cabang pertama A7 karena A2 sudah dikunjungi di part lebih atas. Nah, kemudian dari A7, A1, A2, A5, A7 dan akhirnya target A7 ditemukan. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2, program pencarian, kemudian saat ini kita menggunakan Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Untuk representasi grafnya seperti ini. Kemudian kode Java untuk BFS seperti ini. Kemudian untuk kode program intinya di sini. Kita coba ya untuk BFS saya namakan main Java di sini. Saya clear dulu. Kita coba run. Yang langkah 1 DQA1 antrian saat ini belum ada node yang sudah dikunjungi A1, tetangga dari A1, A2, A3. Menambahkan A2 ke antrian ditandai dikunjungi. Menambahkan A3 ke antrian dari tandai dikunjungi. Kalau BFS ini mencari tetangga yang terdekat ya. Mulai dari A1, A2, A3, A4, A5 seperti itu. Dan akhirnya node target A7 ditemukan. Contoh pencarian node yang tidak terjangkau. Mulai BFS dari node X1 untuk mencari node X3. Contohnya seperti ini. Kemudian penjelasan tahap demi tahap prosesnya. Jadi kita melakukan pencarian node A7 sebagai N dimulai dari node A1. Kalau yang tahap BFS ini dia mengunjungi tetangga terdekat.
Langkah 1 kita mulai dari A1, tambahkan A1 ke antrian, tandai A1 sebagai sudah dikunjungi. Kemudian set parent A1 ke 0. Kemudian langkah keduanya DQ A1, keluarkan dari antrian maksudnya. Kemudian kita cari tetangga A1 yang belum dikunjungi yaitu A2 dan A3. Kemudian masukkan ke antrian, kemudian dicentang sudah dikunjungi, ditandai sudah dikunjungi. Kemudian set parent A2 ke A1, kemudian selanjutnya ke A3. Begitu seterusnya ya. Sampai akhirnya node 7 ditemukan. Kalau BFS ini gambarannya menjelajahi graf lapis demi lapis. Ya. Lapisan nodenya yang dijelajahi, gambarannya kira-kira seperti ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai algoritma BFS dan DFS. Kesimpulan utama dari pembahasan ini adalah bahwa BSF sangat baik untuk menemukan jalur terpendek dalam graf, tidak berbobot dan menjelajah level per level. Sementara DFS efisien dalam penggunaan memori untuk graf yang dalam dan berguna untuk topologi seperti pendeteksian siklus. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kedua algoritma pencarian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.